Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses kebenaran ilmiah dan etika keilmuan. Yang beranggotakan saya sendiri, Anatus Salsabila Firdaus sebagai moderator, Eva Monika, pemateri, Anissa Nurfadila, pemateri, dan Anita Efrilda Suhadini juga pemateri. Materi pertama akan dibawakan oleh Anita. Kepada Anita dipersilakan. Baik, terima kasih Anata atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses sains dan kebenaran ilmiah. Menurut Hungerford, Fall, and Ramsey 1990 merupakan yang pertama proses memperoleh informasi melalui metode empiris atau empirical method. Yang kedua, informasi diperoleh melalui penyelidikan secara logis dan sistematis. Dan yang ketiga, kombinasi dari proses berpikir kritis menghasilkan informasi yang valid dan reliable. Kebenaran ilmiah itu sendiri adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi aktual yang di dalamnya terdapat metode-metode ilmiah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anita atas materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ulfa Monika. Kepada Ulfa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sekarang ini akan menjelaskan atau melanjutkan materi, yaitu menganalisis aspek di balik proses sains dan kebenaran ilmiah. Pada aspek pengetahuan sains, siswa perlu menangkap sejumlah konsep kunci atau esensial untuk dapat memahami fenomena alam tertentu dan perubahan-perubahan yang terjadi akibat kegiatan manusia. Itu menurut Rustaman. Kebenaran ilmiah lahir pada proses penelitian ilmiah yang harus melalui prosedur yang baku dengan tahapan-tahapan tertentu. Bisa disebut juga atau dengan istilah metodologi, sesuai dengan objek yang dihadapi. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan bisa dibilang sebuah kebenaran yang sifatnya objektif, yaitu kebenaran yang harus didukung oleh fakta-fakta, kenyataan, dan objektivitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dari sudut pandang bahasa dan filsafat. Pada zaman Yunani Purba, para filosof telah merumuskan prinsip-prinsip penjelasan untuk menyelidiki mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan. Dan apakah prinsip-prinsip kehidupan mereka? Penyertaan prinsip dinamakan teori-teori etika. Etika dalam cabang filsafat, misalnya, perbuatan manusia yang berkaitan dengan baik atau buruk, tetapi tidak semua. Ada juga perbuatan yang netral dari segi etis. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ulfa Monika. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anissa Nurfadila. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis pentingnya etika keilmuan bagi saintis. Ilmu pengetahuan merupakan upaya para peneliti atau ilmuwan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menambahkan kesenangan manusia dalam kehidupan yang sangat terbatas di muka bumi ini. Teori pengetahuan menurut Islam tidak hanya menonjolkan sudut yang khusus dari mana kaum muslimin memandang ilmu, tetapi menekankan keharusan untuk mencari ilmu, sebagaimana telah dikemukakan bahwa perintah Allah yang pertama kepada Nabi melalui wahyu yang pertama adalah perintah membaca dengan nama Allah. Demikian pentingnya ilmu pengetahuan menurut Al-Quran, sehingga Allah memerintahkan Nabi untuk berdoa upaya ilmunya selalu bertambah.
Bagi Nabi Muhammad SAW, ilmu pengetahuan lebih utama daripada berdoa. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa atas materi yang diberikan. Selanjutnya saya yang akan menjelaskan materi tentang menganalisis kasus terkait penerapan etika keilmuan oleh saintis. Saat ini, dunia sedang menyaksikan dominasi ilmu pengetahuan yang berada di tangan negara-negara barat. Dampak dari dominasi itu kemudian menjadikan segala perkembangan di dunia barat. Selain dari masalah teknologi, menurut Kazuo Shimogaki dalam buku Kiri Islam, antara modernisme dan postmodernisme 2007, superioritas barat juga tergambar di bidang ilmu sosial yang tetap kokoh dan bangsa-bangsa muslim terus mempelajarinya. Mereka mempelajari itu semua tanpa menyadari kaitan tali temali historis barat dan ilmu-ilmu barat sehingga bangsa-bangsa Islam jatuh ke dalam hegemoni barat. Proses ini mengakibatkan esensi peradaban Islam runtuh. Imperialisme kultural barat berkembang menjadi apa yang disebut kolonialisme peradaban. Sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada yang ingin menambahkan kritik atau saran, bertanya atau menambahkan materi, bisa melalui forum diskusi. Apabila ada kesalahan terhadap presentasi kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.